Contoh sederhana. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya. Halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid, ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'iyah ini, orang Indonesia. Dia mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf ya dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah, makruh. Taib, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah, ya. Paham? Paham atau tidak? Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Dalam mazhab Syafi'i, pembahasan mengenai tahlilan atau kenduri arwah perlu dibedakan antara amalan yang memang disyariatkan dengan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang berkembang di masyarakat, teman-teman. Sebab banyak orang yang menyangka bahwa seluruh rangkaian tahlilan merupakan ajaran dalam mazhab Syafi'i. Padahal jika kita merujuk kepada kitab-kitab induk mazhab, para ulama Syafi'iyah justru memberikan sejumlah kritik terhadap beberapa praktik yang biasa dilakukan setelah kematian. Perlu dipahami sejak awal bahwa kritik para ulama Syafi'iyah bukan ditujukan kepada doa untuk mayit, teman-teman. Tidak pula kepada bacaan Al-Quran ataupun zikir secara mutlak. Sebab semua itu pada asalnya merupakan ibadah yang dianjurkan. Akan tetapi teman-teman, yang menjadi perhatian mereka adalah ketika amalan-amalan tersebut itu dikemas menjadi sebuah acara yang memiliki tata cara yang tertentu, waktu tertentu, bahkan dianggap sebagai tuntunan agama yang harus dilaksanakan. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri telah memberikan isyarat mengenai masalah ini dalam kitabnya Al-Um. Beliau menjelaskan bahwa yang disunahkan adalah para tetangga dan kerabat membuat makanan untuk keluarga mayit karena mereka sedang sibuk menghadapi musibah. Hal ini berdasarkan hadis ketika Ja'far bin Abi Thalib itu wafat. Rasulullah SAW bersabda agar dibuatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang ditimpa kesedihan. Namun Imam Syafi'i kemudian menyatakan bahwa beliau tidak menyukai keluarga mayit mengadakan perkumpulan kemudian menyediakan makanan bagi orang-orang yang datang. Menurut beliau, teman-teman, perbuatan seperti itu termasuk ke dalam perkara yang menyerupai ratapan atau nihayah yang dibenci,
Ini menunjukkan bahwa sejak masa Imam Asy-Syafi'i sendiri, budaya menjadikan rumah duka sebagai tempat jamuan bukanlah sesuatu yang beliau anjurkan, teman-teman. Lalu kritik selanjutnya datang dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau menjelaskan bahwa para ulama Syafi'iyah memandang makruh apabila keluarga mayit membuat makanan untuk para pelayat. Sebaliknya, teman-teman, yang disunahkan justru masyarakat membantu menyediakan makanan bagi keluarga mayit. Menurut beliau, teman-teman, membebani keluarga mayit dengan memasak atau melayani tamu itu bertentangan dengan tujuan syariat yang ingin meringankan beban mereka. Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa berkumpul di rumah mayit apabila sekedar untuk menghibur keluarga yang berduka tidak mengapa. Akan tetapi, teman-teman, apabila perkumpulan tersebut berubah menjadi sebuah tradisi tetap yang mengandung berbagai beban, maka hukumnya kembali kepada unsur-unsur yang ada di dalamnya, teman-teman. Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab juga menyebutkan bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah memberi makanan kepada keluarga mayit, bukan sebaliknya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tradisi kenduri arwah yang membebani keluarga mayit bukanlah sesuatu yang lahir dari tuntunan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar Syafi'iyah pada abad ke-10 Hijriah, beliau memberikan penjelasan yang lebih rinci, teman-teman. Beliau menerangkan bahwa apabila acara yang diadakan keluarga mayit itu menyebabkan pemborosan, memberatkan ekonomi keluarga, atau dilakukan karena tekanan adat sehingga mereka merasa malu jika tidak mengadakannya, maka hal tersebut termasuk ke dalam perkara yang tercela, teman-teman. Bahkan dalam keadaan tertentu dapat menjadi haram apabila menyebabkan mudarat. Lalu kritik lain dari ulama Syafi'iyah adalah mengenai pengkhususan hari-hari tertentu setelah kematian, teman-teman. Di banyak daerah dikenal acara hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, bahkan haul tahunan. Para ulama Syafi'i menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan hari-hari tersebut sebagai waktu yang khusus untuk ibadah setelah kematian. Tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan mengadakan acara pada hari-hari tersebut, teman-teman. Karena itu, jika seseorang meyakini bahwa hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh, ataupun yang lainnya memiliki keutamaan syariat tersendiri, maka keyakinan seperti itu tidak memiliki dasar dalam mazhab Syafi'i. Ibadah itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ditentukan waktunya kecuali berdasarkan dalil. Sebagian ulama mutaakhir Syafi'iyah memang memberikan kelonggaran, teman-teman, apabila penentuan hari itu sekedar untuk memudahkan berkumpulnya keluarga tanpa keyakinan adanya keutamaan secara khusus. Akan tetapi, teman-teman, mereka tetap mengingatkan agar masyarakat itu tidak menganggapnya sebagai sunnah Nabi ataupun kewajiban di dalam agama. Para ulama Syafi'iyah juga mengkritik munculnya anggapan bahwa roh mayit akan datang pada malam-malam tertentu sehingga harus diadakan tahlilan. Kepercayaan seperti ini, teman-teman, tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Nah, sehingga tidak boleh dijadikan dasar di dalam ibadah. Lalu, teman-teman, kritik berikutnya dalam ulama Syafi'i adalah ketika masyarakat itu mencela orang yang tidak mengadakan kenduri arwah. Dalam sebagian tradisi, keluarga yang tidak mengadakan tahlilan itu dianggap pelit, tidak menghormati orang tua, atau bahkan dianggap berdosa. Cara pandang seperti ini itu bertentangan dengan kaidah fikih mazhab Syafi'i sendiri. Karena sesuatu yang tidak diwajibkan, syariat tidak boleh dipaksa menjadi kewajiban sosial ataupun agama, teman-teman. Para ulama Syafi'iyah juga mengingatkan agar tidak terjadi pemborosan. Tidak sedikit keluarga yang harus berutang hanya untuk mengadakan kenduri arwah demi menjaga gengsi ataupun memenuhi tuntutan masyarakat.
Padahal di dalam Al-Quran melarang pemborosan dan syariat tidak menghendaki seseorang itu memikul kesulitan demi menjalankan tradisi yang bukan kewajiban. Selain itu teman-teman, terdapat kritik terhadap kebiasaan yang menjadikan bacaan-bacaan tertentu seolah itu memiliki jumlah, urutan, dan tata cara yang baku yang wajib untuk diikuti, padahal tidak ada dalil yang menetapkannya. Dalam usul fikih Syafi'i dikenal kaidah bahwa tata cara ibadah yang bersifat khusus harus memiliki dalil yang khusus juga. Di sisi yang lain, para ulama Syafi'iyah tetap membedakan antara perkara yang tercela dengan amalan yang memang itu dianjurkan, teman-teman. Berdoa untuk mayit tetap dianjurkan. Bersedekah atas nama mayit juga termasuk amal yang disepakati manfaatnya. Menyambung silaturahmi dengan keluarga mayit merupakan akhlak yang mulia. Membantu kebutuhan mereka juga merupakan sunnah yang dikritik bukan doa dan sedekahnya, teman-teman, melainkan bentuk-bentuk pelaksanaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, jika suatu majelis hanya berupa berkumpul untuk saling menghibur keluarga yang berduka, membaca Al-Quran, berzikir, lalu berdoa kepada Allah tanpa keyakinan bahwa tata caranya adalah sunnah Nabi, tanpa membebani keluarga mayit, tanpa pemborosan, dan tanpa meyakini adanya keutamaan hari tertentu, maka pembahasannya berbeda dengan praktik kenduri arwah yang dijadikan tradisi yang baku di Indonesia. Maka dapat kita simpulkan bahwa kritik mazhab Syafi'i terhadap tahlilan ataupun kenduri arwah itu bukan berarti mazhab ini melarang orang untuk berdoa bagi mayit ataupun berzikir. Kritik tersebut lebih diarahkan kepada praktik yang dianggap tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Di antaranya itu seperti keluarga mayit menjadi pihak yang menyediakan jamuan untuk para tetamu, pembebanan biaya kepada keluarga yang sedang berduka, pengkhususan hari-hari tertentu tanpa dalil, keyakinan bahwa rangkaian acara tersebut merupakan sunnah yang harus dilakukan, serta berbagai bentuk pemborosan dan tekanan adat. Karena itu teman-teman, jika merujuk kepada kitab-kitab induk mazhab Syafi'i seperti Al-Um, Al-Majmu', Al-Muhajjab, dan Tufatul Muhtaj, terlihat bahwa para ulama mazhab memberikan perhatian yang besar agar ibadah tetap mengikuti dalil, tidak memberatkan keluarga mayit, dan tidak mencampurkan antara ajaran agama dengan tradisi yang tidak memiliki landasan di dalam syariat, teman-teman.